Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gafi Arfi, NIM 210306161 dari Prodi Peternakan kelas PTNB. Sistematika kambing, Kingdom, Mamalia, Superfilum, Chordata, Filum, Vertebrata, kelas Mamalia, Ordo Artiolactyla, famili Bupidae, genus Capra, spesies Capra sp. Di sini saya akan menjelaskan organ pada sistem Tractus digestivus pada hewan ruminansia. Yang pertama adalah Tractus digestivus, terdiri dari capumoris atau mulut. Atapnya terdiri dari palatum durum, sebelah cranial, dan palatum mole, sebelah caudal. Dentes hanya ada 3 macam, yaitu incisivus, premolare, molare. Lingua terdiri dari otot yang dilapisi oleh mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung syaraf-syaraf pengecap. Yang kedua, faring, pangkal dari kerongkongan. Lalu kemudian ada esofagus, lanjutan dari faring, masuk ke rongga toraks dan menembus diafragma melalui esofagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Ventriculus terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, reticulum, omasum, abomasum. Disebut lambung sejati ketika lambung rumen, reticulum, dan omasum dikatakan lambung depan. Intestinum tenue, di dindingnya licin, terdiri dari 3 bagian. Duodenum bentuknya melingkar seperti huruf U. Jejunum lanjutan dari duodenum. Ileum yang bermuara di cecum. Intestinum rasum terdiri dari cecum besar. Dindingnya memiliki bangunan yang tidak terdapat pada intestinum tenue. Kolon terdiri dari kolon ascendens yang keluar dari cecum yang naik ke atas. Kolon transfer bagian yang melintang. Rektum kolon yang berada dekat anus. Yang terakhir ada anus. Proses perjalanan makan pada Tractus digestivus ruminansia. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan atau esofagus. Dan makanan yang kasar ditelan dan disimpan sementara di rumen. Dari rumen, makanan tersebut masuk ke dalam retikulum yang kemudian dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut dengan bolus. Selanjutnya, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Proses premestika kemudian masuk lagi ke organ omasum. Proses redegulta di dalam omasum, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi, kemudian masuk ke organ abomasum. Abomasum merupakan lambung sebenarnya pada ruminansia. Makanan di dalam abomasum akan dicerna secara kimiawi oleh enzim. Makanan akan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, makanan masuk ke dalam usus besar. Usus besar merupakan tempat sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Si paling Pertama, rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi PFA atau volatile fatty acid, dan tempat pencampuran makanan. Omasum berfungsi menyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Abomasum. Fungsi abomasum adalah mengatur pencernaan
secara enzimatis dan kimiawi. Retikulum disebut juga sebagai perut jala, berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi dari retikulum adalah PFA, amonia, dan air. Di sini saya akan menjelaskan bakteri pada hewan ruminansia. Yang pertama, bakteri 1010 sampai 1011 sel per mili yang mewakili 50 genus. Ciliate protozoa 104 sampai 106 per mili dari 25 jenis. Fungi anaerob 103 sampai 105 zoospora per mili, mewakili 5 jenis. Bakteriofag 108 sampai 109 per mili. Bacteroides succinogenes, bakteri pencerna selulosa. Ruminococcus albus, Bacteroides succinogenes. Ruminococcus clavapaciens, bakteri pencerna hemiselulosa. Vibrio solvens, Bacteroides ruminococcula, Ruminococcus sp. Bakteri pencerna pati, Bacteroides amylophilus, Streptococcus bovis, Succinimonas amylophila, bakteri pencerna gula. Triponema brianti, Lactobacillus ruminus, bakteri pencerna protein. Clostridium sporogenus, Bacillus trichiniformis.